Halo guys, jumpa lagi bersama Neva in Family Neva Host. Kali ini saya akan melanjutkan alur film Symbiosis of a Special Episode The Chronicles of Joseon Exorcist final episode. Bagi kalian yang belum menonton episode sebelumnya, link ada di box deskripsi ya. Seperti apa keseruan ceritanya di episode final ini? Dan tentu saja makin seru dan menegangkan nih. Tanpa lama-lama lagi, yuk check it out. Film diawali dengan makhluk Mouthpiece yang bertarung melawan Juwon. Namun sayang, ketika Juwon berhasil dikalahkan, bagian tubuh yang terlepas bisa kembali lagi ke tubuhnya. Menurut Shinbi, karena Juwon termasuk boneka tanpa jiwa, jadi dia bisa mengembalikan bagian tubuhnya seperti semula. Saat Juwon akan menyerang makhluk Mouthpiece, Kang Lim berusaha melindunginya. Dia bertarung dengan Juwon. Namun kekuatan Juwon sangat besar sehingga membuat Kang Lim kewalahan. Kang Lim pun terlempar. Selanjutnya, Mouthpiece bekerja sama dengan Kang Lim bertarung melawan Juwon. Kang Lim berhasil melepaskan tangan-tangan Juwon dari tubuhnya. Mouthpiece kemudian membuat tangan-tangan itu meleleh. Namun sayang, Juwon mengumpulkan kekuatan dan menjadikannya api untuk mengalahkan Mouthpiece. Mouthpiece pun lenyap. Melihat hal itu, Kang Lim tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan kekuatan pedang miliknya. Karena kekuatan ini berasal dari masa depan, Juwon pun dibuat terkejut. Dia berkata, "Hah, kekuatan apa ini?" Juwon pun mendapatkan serangan, dan api yang berkobar di sana berhasil dipadamkan oleh kekuatan air dari Kang Lim. Kang Lim mengira jika Juwon telah berhasil dikalahkannya. Nyatanya, Juwon justru muncul dengan amarah yang membara. "Beraninya kau merusak semuanya, aku tidak akan mengampunimu." Juwon kemudian menyerang Kang Lim dengan senjatanya. "Kau akan lenyap sekarang." Kang Lim pun berhasil dikalahkan oleh Juwon. Dia kemudian melihat batu permata itu. Dia berjalan mendekati batu itu. "Kekuatan itu akan menjadi milikku selamanya." Sayangnya, Putri Yuwon berhasil mendapatkan batu permata itu terlebih dahulu. Juwon pun marah. "Kau tidak bisa mengambilnya." Juwon kemudian menyerang Hyewon menggunakan kekuatannya. Tetapi siapa sangka, Dami melindungi Hyewon sehingga kekuatan itu mengenai dirinya. Putri Hyewon sangat sedih melihat Dami. Saat Juwon akan menyerang Hyewon kembali, Gembi menggunakan mantra menghentikan waktu miliknya. Juwon tidak bisa melakukan apapun. Di tengah ketidakberdayaannya, Dami meminta maaf kepada Hyewon. "Kamu pasti akan baik-baik saja, Dami. Bertahanlah, aku akan mencari cara untuk menyelamatkanmu." Namun Dami pun akhirnya meninggoy guys. Putri Hyewon berderai air mata. Dia sangat berduka kehilangan orang yang disayanginya. Hari kemudian memberikan semangat kepada Putri Hyewon. "Putri, kau harus berdiri. Kita akan mengalahkannya bersama-sama." Putri Hyewon pun bangkit. Dia mengambil busur panahnya. Dia akan menggunakan batu permata itu untuk mengalahkan Juwon. Hyewon dan Hari menggunakan busur panah itu bersama-sama untuk menyatukan kekuatan. Dan batu permata itu kini menjadi sebuah anak panah. "Kau akan menerima balasan atas semua perbuatanmu. Kau akan menyesal dan aku tidak akan memaafkanmu." Juwon lepas dari mantra penghenti waktu. Dia berlari ke arah Hari dan Hyewon. "Kau tidak akan bisa menghabisi aku. Aku yang terlebih dulu akan menghabisi kalian berdua." Hari dan Hyewon akhirnya melepaskan anak panah itu. Anak panah itu berhasil tepat mengenai dada Juwon. Dan Juwon pun berhasil dikalahkan. Mereka sangat gembira. Gembi berhasil menggunakan kekuatannya lagi. Namun Putri Hyewon sangat sedih ketika melihat Juwon yang tak berdaya. Jins kemudian memperlihatkan masa lalu Hyewon ketika dia baru diangkat menjadi prajurit istana. Dia berlatih sangat keras untuk membalas dendam. Dan dia baru melihat Putri untuk pertama kalinya kala itu. Dia berkata dalam hati, "Maafkan aku karena aku telah membuat kesalahan, Putri." Putri kemudian meninggalkan tubuh Juwon. Putri menghampiri ayahnya. Putri menangis. "Ayah, maafkan aku. Dami meninggoy karena aku. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi juga." Putri menangis sejadi-jadinya. Lalu hal yang tidak disangka pun terjadi. Batu permata itu bersinar. Gembi berkata jika permata itu mendengarkan ketulusan hati Hyewon, permata itu akan membantu mereka. Kang Lim kemudian meletakkan tubuh Dami di sebelah sang raja. Karena kekuatan batu permata itu, Dami dan raja pun tersadar kembali. Mereka semua sangat bahagia, terutama Putri Hyewon.
Esok harinya diperlihatkan Juwon yang kini telah dipenjara. Raja berterima kasih kepada Hari dan teman-temannya. Hari berpamitan kepada Hiwon. Dami memeluk Hari dengan erat. Kakak benar-benar ingin pergi, kakak jangan pernah melupakan aku ya. Kakak juga tidak akan pernah melupakanmu Dami, begitu kata Hari. Hiwon kemudian bertanya kepada Hari, setelah 500 tahun kita tidak akan bertemu lagi Hari. Hari pun tersenyum, hei jangan begitu. Gembi lalu menggunakan kekuatannya untuk mengembalikan waktu. Suasana haru pun menyelimuti mereka. Dan ya, akhirnya mereka kembali ke masa depan. Sekarang mereka sudah berada di Museum Gyeongbokgung. Gembi pun menyambut semua. Selamat datang kembali semuanya. Dan Shinbi pun sangat marah dengan apa yang telah dilakukan Gembi. Kau tahu betapa kami dalam bahaya di sana. Hari mengatakan jika seharusnya Gembi memberitahukan kepada mereka terlebih dahulu. Jadi sebenarnya Gembi telah mengenal mereka sebelumnya. Semua yang terjadi selama ini adalah permainan kekuatan Gembi. Kata Gembi, dia telah menjelaskan ketika memutar waktu. Aku akan mencari cara, kalian akan berada di desa Putri Hiwon. Haha, tentu saja mereka semua tidak bisa mendengarkan perkataan Gembi ya. Selanjutnya, mereka pun berfoto bersama di depan Grand Pyongan. Dan Symbiote OVA spesial episode The Chronicles of Joseon Exorcist ini pun selesai. Wah, akhirnya ya, setelah penantian panjang, episode ini pun berakhir. Gimana nih guys, menurut kalian cerita di episode ini seru kan ya? Nah, sekian dulu alur film Symbiote OVA spesial episode The Chronicles of Joseon Exorcist ini ya teman-teman. Nantikan terus cerita-cerita selanjutnya. Seperti biasa, tak lupa saya ingatkan untuk like jika suka, komen, share, dan subscribe. Bye-bye!